Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan prosesnya dan diberkahi ilmu yang kita dapatkan sehingga menjadi ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu bahasa Arab yang mampu memperantarai, menjembatani kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi, silakan kita lanjutkan membahas kitab Al-Kafi jilid yang kedua, yaitu sekarang membahas tentang bentuk ma'lum dan bentuk majhul ya pada fi'il, bentuk aktif dan pasif pada fi'il. Silakan dibuka kitabnya. Oke ya, kalau dicetakan kitab Ana terdapat di halaman 81 ya, halaman 81. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis menyebutkan al-ma'lumu wal majhulu. Ya, kata kerja aktif dan pasif. Secara garis besar insyaallah kita sudah paham ya. Bedanya aktif dengan pasif. Kalau aktif diawali dengan terjemahan me ya. Diawali dengan terjemahan menulis, membaca, menolong dan seterusnya. Kalau yang pasif biasanya diawali dengan terjemahan ditolong, dibuka, dibaca, ya, ditulis dan seterusnya. Walaupun ini tidak mutlak, ya, hanya secara umum. Kemudian kita baca di sini al-fi'lu al-ma'lumu huwa ma dzukira ma'ahu fa'iluhu. Definisi fi'il ma'lum, kata kerja aktif adalah setiap kata kerja atau semua kata kerja yang disebutkan bersamanya fa'ilnya. Disebutkan fa'ilnya bersama kata kerja aktif. Jadi ada fa'il intinya. Kalau ada fa'il, kalau ada subjek, berarti itu fi'ilnya fi'il ma'lum. Ya, disebutkan ya, fa'ilnya itu nampak, disebutkan di dalam lafaz. Namanya ini apa? Fi'il ma'lum. Contoh, mislu qara'a Aliyun ad-darsa. Ali telah membaca pelajaran itu. Maka di sini Ali sebagai fa'il, qara'a sebagai fi'il yang ma'lum, yang aktif ya, membaca. Contoh kedua, yaqra'u Aliyun ad-darsa. Sama ya. Bedanya ini fi'il mudhari', Ali sedang gitu. Ali sedang membaca pelajaran itu. Maka yaqra'u di sini fi'il ma'lum. Gitu ya, mudah insyaallah. Dan yang fi'il majhul sebaliknya, wal fi'lul majhulu huwa ma hudzifa fa'iluhu. Ya, itu fi'il yang semua fi'il yang dihapus subjeknya dalam kalimat. Jadi tidak nampak, dihilangkan subjeknya dalam kalimat. Wa ju'ilal maf'ulu naiban anhu. Kemudian dijadikan objek yang pertama, yaitu dijadikan pengganti dari fa'ilnya, sehingga disebut dengan naibul fa'il. Jadi kalau ada naibul fa'ilnya, kalau ada yang ada itu naibul fa'il, berarti fi'ilnya fi'il majhul. Kalau yang ada itu fa'il, berarti fi'ilnya fi'il ma'lum. Gitu ya. Contohnya, mislu quri'a ad-darsu. Pelajaran itu telah dibaca. Yuqra'ud darsu. Pelajaran itu sedang dibaca. Gitu insyaallah mudah ya. Kemudian bina'ul ma'lum. Di sini bina bukan bermakna mabni ya. Bina itu di sini secara bahasa, secara kamus, artinya bentuk atau bangunan. Format ya, format dari fi'il ma'lum itu apa? Lihat sini. In kana madhiyan, jika dia fi'il madhi, fi'il ma'lumnya itu fi'il madhi, maka cirinya bangunannya adalah
futiha awaluhu. Huruf pertamanya biasanya di fathah. Contohnya fataha, akrama, qatala, taqatala ya. Ini semuanya salah satu ciri dari fi'il ma'lum berupa fi'il madhi. Kalau yang artinya sudah tahu semua ya. Fataha membuka, akrama memuliakan ya, qatala memerangi. Nanti silakan dicek aja di kamus ya. Kemudian yang kedua, kusiro awaluhu wa futiha salisuhu. Inka mabdu'an bihamzati wasolin. Ciri yang kedua, format kedua dari fi'il ma'lum yang madi adalah huruf pertamanya di kasroh, huruf ketiganya di fathah. Dengan syarat jika diawali dengan hamzah wasol. Nah, ini terjadi pada fi'il-fi'il yang berpola ifta'ala, ya kan? Ifta'ala atau infa'ala atau istaf'ala. Contoh yang ifta'ala di sini ijtama'a. Itu perwakilannya. Yang pola infa'ala contohnya inqata'a. Pola yang istaf'ala contohnya istaghfar. Ya, ini lihat situ huruf pertamanya kasrah, huruf ketiganya di fathah. Itu ciri khas fi'il yang ma'lum. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il mudhari', bagaimana cirinya? Bagaimana format bangunannya? In kana mudhari'an. Jika fi'ilnya fi'il mudhari', futiha awaluhu, huruf pertamanya itu yaitu huruf mudhara'ah. Tahu ya huruf mudhara'ah itu yang ada 4 pilihan, bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Yang yaktubu, aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Nah, itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Maka huruf mudhara'ahnya di fathah. In kana sulasiyan au khumasiyan au sudasiyan. Kalau ya fi'il mudhari'nya itu yang berasal dari 3 huruf dasar atau yang berasal dari 5 huruf atau yang berasal dari 6 huruf jumlahnya. Ya, insyaallah bisa dipahami. Contoh yang suruh ini, yang suruh yajtahidu, yastaghfiru ya, yang suruh ini nampaknya ada yang sedikit ini ya. Dipertanyakan. Sulasian atau rubaiyan ya. Kalau sulasian cuma 3 huruf. Emang ada fi'il mudhari' 3 huruf? Minimal 4 huruf kan? Fi'il mudhari' yang ini ya, yang sahih ya. Yang bukan yang cacat. Kalau yang cacat mungkin ada. Yang 3 huruf. Misalnya yang 3 huruf apa? Fi'il mudhari' yang 3 huruf. Ada kalau yang cacat ya. Ada huruf cacatnya itu bisa. Misalnya yarisu, warasa yarisu. Yarisu itu fi'il mudhari' yang 3 huruf. Yang lain apa? Yaqi. Yaqi waqa yaqi wiqayatan. Yaqi. Artinya melindungi. Itu juga 3 huruf ya. Namun secara umum kalau fi'il mudhari'nya itu sahih akhir atau susunannya itu sahih ya. Huruf-huruf yang sahih maka minimal 4 huruf yaitu rubaiyan. Contohnya di sini kan yang suruh rubaiyan. Yang jatahidu rubaiyan. Afwan, yastahidu khumasiyan. 5 huruf. Yastaghfiru khuma asudasiyan. 6 huruf. Gitu ya. Baik. Nanti bisa direvisi di situ. Mungkin maksudnya rubaiyan, bukan sulasiyan. Yang B, poin kedua, mudhari ini digolongkan sahih akhir ketika apa? Dumma awaluhu wa kusira ma qablal akhiri minhu. Di dhamma huruf pertamanya yang di kasroh huruf sebelum huruf terakhir. Ya, in kana rubaiyan jika jumlah hurufnya itu ada 4. Contoh yukrimu, yuqatilu dengan yukabbiru. Lihat huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum huruf terakhir yaitu kasra. Yukrimu ra-nya, yuqatilu ta-nya, yukabbiru ba-nya. Gitu ya. Tayyib. Semoga dimudahkan. Di sini mudah. Ya, prakteknya kita sudah paham. Ini cuma teorinya saja. Kalau prakteknya kan insyaallah sudah paham. Ini hanya sekedar teori, barangkali teman-teman nanti mengajar, maka perlu memahami teori-teori ini untuk menyampaikannya.
Tapi kalau sudah bisa prakteknya, insya Allah teori ini tidak terlalu begitu dibutuhkan. Binaul majhul sekarang format fi'il majhul, fi'il yang pasif. Yang pertama ingka nama dian, kalau dia fi'il madi, maka yang pertama cirinya dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhiri minhu. Format bentuknya adalah di dhamma huruf pertama, di kasrah huruf sebelum huruf terakhir. Ini formatnya ya, cara membentuk fiil yang pasif pada fiil madi di dhammah huruf pertama yaitu misalnya fataha, maka fa-nya jadi fu. Kusira ma qablal akhiri minhu, huruf sebelum huruf terakhirnya di kasrah, berarti semula fataha, ta-nya di fathah, maka jadi kasrah, futiha. Ju'ila, duhrija, ukrima, itu ya contoh-contoh yang disebutkan. Futiha dibuka, ju'ila dijadikan, duhrija apa duhrija. Ya ukrima itu dimuliakan ya. Duhrija dari kata dahroja berarti. Apa maknanya? Di apa? Digulung ya. Kalau dahroja kan menggulung. Kalau duhrija digulung. Kemudian yang poin B, dumma awaluhu wasanihi ingka namabdu'an bita'in mazidatin. Kalau ada tak tambahan pada fiilnya, fiil madinya ada tak tambahan, tak zaidah, lihat sini, misalnya ta'allama, taknya itu kan huruf tambahan, ziyadah kan, mazidah, tambahan. Maka dumma awaluhu, huruf pertamanya di dumma, cara membuat pasifnya, wasanihi, ya, dan huruf kedua juga di dumma. Jika didahului dengan tak tambahan, tak mazidah, yaitu tak itu ta'allama, taknya itu kan tambahan. Karena kata dasarnya kan allama saja. Allama yu'allimu kan. Baik, taba'ada pun demikian, tubu'ida. Tadi ta'allama jadi tu'ullima, taba'ada jadi tubu'ida. Baik, ta'allama misalnya artinya mempelajari, tu'ullima artinya dipelajari. Itu ya. Kemudian yang C, poin C, dhamma awaluhu wasalisuhu ingkana mabdu'an bi hamzati waslin zaidati. Kalau fi'il madinya itu berupa fi'il yang diawali hamzah wasol dan hamzah wasolnya ini huruf tambahan. Ya, ada di 3 pola ya. Ada di pola, ya minimal di 3 pola. Yaitu pola ifta'ala, contohnya ijtama'ah. Pola infa'ala, contohnya tadi apa? Infa'ala yang di atas tadi ya. Misalnya inqosama gitu. Dan ketiga pola istaf'ala, contohnya istakhraja di sini. Mislu diberikan contohnya ijtama'a dengan istakhraja. Lihat ijtama'a prosesnya gimana tadi? Dhamma awaluhu, huruf pertama di dhamma, ijtama'a jadi ujtu sementara gitu. Menjadi uj gitu ya. Kemudian wasalisuhu dan di dhamma juga huruf ketiganya menjadi ujtu. Ujtu mi'a ya. Dan mimnya itu di kasrah. Ini enggak jelaskan di sini. Ya. Sebenarnya rumusnya yang lebih menyeluruh ya. Ada di referensi yang lain, bukan di kitab ini. Kalau di referensi yang lain, cara membuat pasif ya, fi'il madi ya, cara membuat pasif yang lebih efektif dan konsisten, berlaku umum, yaitu apa? Di dhammah, ini fi'il madi kan ya, di dhammah huruf di kasrah huruf sebelum huruf terakhir, di dhammah semua huruf kecuali huruf yang sudah sukun dibiarkan sukun gitu kan. Huruf terakhir dibiarkan apa adanya. Udah, itu rumus yang lebih berlaku untuk semua. Ya, itu lebih ya. Kalau yang fi'il madi apa tadi? Di kasrah huruf sebelum huruf terakhir, di dhammah semua huruf kecuali yang sukun biarkan sukun, huruf terakhir biarkan apa adanya. Jadi itu nanti lebih berlaku untuk semua. Seperti contoh tadi, ijtama'a menjadi ujutumi'a. Yang dipertanyakan kok mimnya jadi kasroh. Sehingga orang bertanya-tanya. Sehingga kaidahnya menjadi tidak menyeluruh ya. Nah, di sini ujutumi'a ini
Dipertanyakan tuh mimnya kenapa kasar tadi? Karena belum disebutkan kaidah umumnya bahwasanya untuk membuat pasif jangan lupa disebutkan di kasar huruf sebelum terakhir dan di doma semua huruf, tidak hanya di awal, semua huruf. Kalau hurufnya panjang, kalau fiilnya panjang kan seperti istakhroja tadi, maka ada beberapa huruf yang perlu didomah, tidak hanya di huruf pertama saja. Itu lebih umum ya, dipakai kaidahnya itu selalu lebih umum berlakunya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke poin kedua, in kana mudhari'an. Kalau fiilnya fiil mudhari', maka dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhiri minhu. Iya, dhamma huruf pertama dan di fathah huruf sebelum huruf terakhir. Kembali lagi ini juga kaidah yang perlu ditambahkan lebih sempurna ya. Gimana supaya lebih sempurna teorinya, rumusnya? Di dhamma huruf pertama betul, itu setuju. Kemudian apa? Di fathah tidak hanya huruf sebelum huruf terakhir. Di fathah semuanya. Di fathah seluruhnya kecuali huruf yang sukun biarkan sukun, huruf terakhir biarkan apa adanya. Nah, itu baru lebih menyeluruh, lebih tepat. Baik, kita lihat sini mislu yansuru jadi yunsoru. Ya, yukrimu jadi yukromu. Yukabbiru jadi yukabbaru. Ya. Yatakassaru jadi yutakassaru. Baik ya, insyaallah ini bisa dipahami. Kemudian wala yubnal majhulu illa minal muta'addi binafsihi, dan tidak bisa dibuat majhul kecuali berasal dari fiil muta'addi yang murni. Binafsihi itu artinya murni. Fiil muta'addinya itu tidak butuh bantuan huruf jar misalnya. Kan ada fiil muta'addi yang itu dibantu dengan adanya huruf jar. Ya kan? Kita sudah bahas belum? Misalnya apa? Contohnya apa? Fiil muta'addi tapi dibantu dengan huruf jar. Contohnya apa? Marro ya. Marro, ya kan? Marro itu artinya apa? Melewati, ya kan? Marro artinya melewati. Nah, marro ini butuh huruf jar ba. Selalu butuh huruf jar ba. Sehingga selalu diucapkan marro bi. Misalnya, marro bi Muhammadin. Dia melewati, dia berpapasan dengan Muhammad. Ya, dan kita yakini Muhammad di situ sebagai objek. Ya. Namun dibantu dengan adanya huruf jar ba tadi, marrobi atau maror tubi gitu ya, kalau di kitab Muyasar tuh maror tubi, aku melewati fulan, maror tubi Zaidin, aku melewati Zaid, maror tubi Aisyah, aku melewati Aisyah, dan seterusnya. Kemudian contohnya di sini yukra'ul kitabu au bigoirihi atau selainnya. Contoh yurfa'ku bid-dha'ifi. Yurfa'ku bid-dha'ifi. Ya. Nah, ini contoh yang yukra'u ini muta'adinya binafsihi, murni, tidak butuh bantuan huruf ya. Juga yurfa'ku juga muta'adi yang murni. Apa makna yurfa'ku? Dari kata arfaqa yurfiku. Artinya menyertakan, melampirkan. Yurfaku. Atau ada makna lain yang lebih pas? Atau juga makna lainnya, ya itu yang muta'addi. Kalau ada bentuk yarfaku yang lazim, itu tidak kita bahas. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian dikit lagi, wa qad yubna minal lazimi in kana naibul fa'ili masdaron. Wa qad yubna minal lazimi in kana naibul fa'ili masdaron. Contoh sira, apa itu? Enggak kebaca. Sira sayru sayrun tawilun. Au zorfa. Mislu syuhidat Lailatul Qadri. Ini kita lagi bahas apa ini?
Lagi poin akarnya apa di sini lagi bahas in kana mudhari'an. Majhul ya, bagi bahas bentuk majhul, bentuk pasif pada fi'il mudhari. Kemudian kriterianya adalah waqad yubna minal lazimi. Berasal dari fi'il lazim ya, waqad yubna minal lazim dibentuk dari fi'il lazimnya in kana naibul fa'ili masdaron. Ketika atau jika naibul fa'ilnya itu berupa masdar. Memang agak ini ya, agak ribet. Contoh, mislu siro, siro itu kan pasif ya. Dari kata saro berjalan ya. Ini siro diperjalankan gitu ya, dijalankan. Nah, kemudian naibul fa'ilnya kalau pasif kan butuhnya naibul fa'il. Siro ini kan sudah pasif. Mana naibul fa'ilnya sayrun. Sayrun loh, perjalanannya. Perjalanan. Tawilun yang panjang. Maka sayrun ini merupakan masdar. Gitu maksudnya. Dia sekaligus dia naibul fa'il yang merupakan bentuk masdar. Sayrun. Saro yasiru sayrun. Sayron gitu ya. Itu paham ya? Itu maksudnya masdarnya itu sayrun di situ. Atau zorof. Atau naibul fa'ilnya berupa zorof kata keterangan. Di sini kebetulan kata keterangan waktu. Contoh syuhidat Lailatul Qadri. Syuhidat itu kan pasif ya. Dipersaksikan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadr itu. Malam Lailatul Qadr itu disaksikan. Gitu ya. Maka Lailatul itu kan zorof. Itu apa? Zorof kata keterangannya. Itu. Selesai pembahasan tentang maklum dan majhul. Lanjut ya, lanjut dulu. Saya muakkad wa ghairu muakkadi. Ini lafaz-lafaz yang dikuatkan. Fiil ya, fiil yang dikuat. Al-muakkadu wa ghairul muakkadi. Fiil yang ditakkid atau dikuatkan dan ada yang tidak dikuatkan. Yanqasimul fi'lu ilal muakkadin wa ghairi muakkadin. Fiil terbagi menjadi fiil yang muakkad dan fiil yang tidak muakkad. Fal muakkadu huwa ma lahiqahu nunut taukid. Muakkad disebut muakkad karena fiilnya itu ditempelin nun taukid. Nun taukid itu nun yang bertasdid ya. Kalau bentuknya nun taukid yang sakilah. Nanti ada pembagian sakilah khafifah. Wa ghairul muakkadi huwa ma lam talhaqqahu nunut taukid. Sedangkan fiil yang tidak muakkad, tidak dikuatkan, maka tidak menempel, tidak ditempeli nun taukid. Contohnya yadhabu, yadrusu, yaqra'u, yajlisu dan seterusnya. Sehingga ada pembagian fiil yang tergolong muakkad ditempeli nun taukid. Nun taukidnya ada dua macam. Ya, fiil yang muakkad tadi kan ada nun taukidnya cirinya. Nun taukidnya ada dua macam. Yang pertama namanya sakilah, yaitu bertasdid nun taukidnya. Yang kedua namanya khafifah. Nun taukidnya tidak bertasdid. Nun sukun saja biasanya. Pakai nun sukun saja. Sakilah artinya berat, khafifah artinya ringan. Jadi kalau pakai sakilah itu makna taukidnya itu lebih ditekankan. Taukid itu kan penegasan. Sehingga kalau pakai nun sakilah, taukidnya itu penegasannya lebih kuat. Definisinya yang sakilah, hiya makanat musyaddadatan, dia adalah nun taukid yang ditasydid. Mislu contohnya idhaban, dia benar-benar ini bukan dia benar-benar. Idhab itu kan perintah ya. Berarti apa? Pergilah kamu, benar-benar pergilah kamu, gitu ya. Sungguh benar-benar pergilah kamu. Ya, kalau yarji'anna ya kembali ya, dia benar-benar kembali. Dia benar-benar kembali. Namanya yarji'anna. Ya. Kemudian kalau yang khafifah gimana? Hiya makanat sakinatan. Cirinya ditulisnya dengan sukun. Nunnya itu pakainya sukun bukan tasdid. Contohnya idhaban, yarji'an. Ya udah. Artinya biasa saja namun ada makna taukidnya meskipun tidak sekuat nun taukid yang sakilah. Kemudian al-fi'lu al-muakkadu binuni taukidi huwa al-mudhari'u wal amru. Nah,
fiil yang bisa ditempelin nun taukid hanyalah fiil mudhari dan amr. Wala tadkhulu 'alal madi dan tidak termasuk fiil madi. Tadi ya idhaban tadi itu fiil amr, perwakilan. Idhaban kan. Adapun ya yarji'an atau yarji'an itu mewakili fiil mudhari. Fiil madi tidak ada ya. Baik, kemudian apalagi yang kita bahas? Fiil mudhari yang muakkad dengan nun taukid ada dua macam, sakilah dan khafifah. Contohnya seperti ini. Kalau yang sakilah full ya, bisa mengisi setiap tabel tasrif. Adapun yang khafifah ada beberapa yang tidak bisa dimunculkan. Tidak bisa dimunculkan, hanya beberapa saja yang berlaku. Ya, kalau sakilah semuanya, baik di posisi dom atau fa'ilnya itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, adapun di khafifah tidak bisa semuanya di dimunculkan. Wallahu a'lam apa alasannya? Di antara alasannya jika dimunculkan maka tidak memenuhi kriteria terbentuknya fiil yang bagus ya, fiil yang layak. Karena nun taukid khafifah ini kan akhirannya ada sukun ya, ya kan? Yukabbiran gitu kan, tukabbiran. Kemudian misalnya kalau kita buat musanna, kalau dibuat musanna apa yang perlu ditambahkan? Coba kita bayangkan ya. Kalau jadikan musanna nih, apa yang perlu ditambahkan? Pada fiil yang bermakna ganda. Sehingga nanti harus menambahkan alif dan nun. Ya kan? Misalnya gini, kalau kita punya fiil yaktubu. Kan bentuk gandanya apa? Yaktubani. Gitu kan? Atau taktubani. Ya, itu fiil mudhari ya. Gitu. Ini tidak berlaku, akan sulit diucapkan. Karena nanti akan bertabrakan dengan nun sukun khafifah, nun taukid khafifah. Akan bertabrakan. Dan itu tidak disukai oleh orang Arab. Karena akan bertemu dua huruf mati bukan pada tempatnya. Ya, akan bertemu dua huruf mati bukan pada tempatnya. Apa saja itu? Yaitu nun sukun yang merupakan nun taukid khafifah. Dan nanti akan bertemu alif miliknya fiil yang musanna, yang ganda tadi. Misalnya yukabbiro. Kan kalau yukabbiro aslinya yukabbiru kan aslinya. Kalau dibuat ganda, musanna jadi apa? Yukabbironi. Ya kan? Yukabbironi. Nah itu imbuhan akhiran ani itu akan bentrok dengan nun sukun khafifah. Itu diantara alasannya sehingga tidak layak untuk dimunculkan. Baik. Jadi dua huruf yang sukun itu bertemu. Dan kenapa nggak boleh terjadi? Karena dua huruf sukun yang bertemu ini, dua huruf mati yang bertemu ini tidak memenuhi syarat. Kalau mau bertemu syaratnya, huruf pertama itu harusnya huruf mad. Itu baru boleh. Huruf mati atau huruf sukun yang pertama itu syaratnya harus mad. Itu malah boleh, nggak apa-apa bertemu. Tapi karena ini yukabbiron misalnya, itu kan nunnya sukunnya huruf pertama. Sukunnya sudah nun. Nun bukan huruf mad. Nanti bertemu dengan alif dari ani. Ya kan? Yukabbironi kan? Ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Harusnya apa? Kalau mau bertemu dua huruf yang mati, huruf mati yang pertama itu huruf mad. Ya. Alif, waw, atau ya. Dan huruf yang kedua itu huruf lain yang kemudian diidghamkan. Contoh yang boleh apa? Yang huruf pertamanya huruf mad. Misalnya yang boleh ya dipersatukan dua huruf mati. Misalnya kita mengucapkan fil alamina. Ya, fil alamina gitu ya. Fi huruf jar fi bertemu al alamin. Maka fi itu kan akhirannya sukun. Ya kan? Ya, sukun kan? Bertemu al alamin di situ ada hamzah.
Afwan, ada alif ya. Alif lam. Alif lam itu kan sukun. Nah, sehingga itu boleh, kalau itu boleh karena ya fi itu akhirannya sukun, ya itu kan huruf mad. Itu malah boleh. Fil alamin. Baik. Lanjut ya, ini sudah tinggal dibaca aja. Yang sakilah seperti itu, yang khafifah seperti itu. Kemudian fil amr muakkad binunin ta. Kalau fil amr sama, sakilahnya full. Bedanya kalau fil amr kan pada domir-domir mukhotob saja kan. Orang kedua kan. Nah, kalau tadi yang mudhari itu full. Orang pertama, kedua, ketiga. Ya, kalau fil amr hanya orang kedua saja. Sakilah dengan khafif. Kenapa alasannya? Karena perintah itu tidak mungkin dilakukan kecuali hanya kepada orang yang ada di hadapannya. Dan orang yang ada di hadapan itu kan orang kedua. Masa kita memerintah diri sendiri, orang pertama. Masa kita memerintah orang yang tidak hadir, yaitu orang atau orang ketiga. Kan tidak umum ya. Tidak umum terjadi. Kemudian ada fi'il nahi. Ya, tadi fi'il amrnya seperti itu bunyinya. Untuk yang sakilah yang berat, ada tasydidnya yang akriman. Nah, asalnya kan cuma akrim. Dari wazan apa ini? Polanya. Akroma, yukrimu, ikroman, mukrimun, mukromun, akrim. Fil amrnya akrim, muliakanlah. Kemudian akrim ditambahkan nun taukid sakilah jadi akriman. Nah, terjemahnya ya benar-benar muliakanlah gitu ya. Benar-benar muliakanlah. Taib. Kalau yang khafifah diganti dengan sukun. Oh, akriman gitu ya, akrimun. Ya, akrimin gitu aja. Tinggal ditambahkan nun sukun. Kemudian ada fi'il nahi muakkad binun. Kalau fi'il nahi masih ingat ya. Misalnya la tahzan, la taqrab gitu ya. Janganlah, janganlah, larangan intinya. Fi'il nahi atau kata kerja larangan muakkad yang dikenai nun taukid binun ya, contohnya yang sakilah la tastakbironna. La tastakbironna. Ya, la tastakbirunna gitu ya. Jadi tetap disesuaikan bisa terjadi. Khafifahnya sama, la tastakbiron, la tastakbirun, la tastakbirin, menyesuaikan saja, tinggal dicocokkan, ditambahkan nun sukun. Kalau sakilah nun tasydid, kalau khafifah nun sukun tambahannya. Kemudian artinya gimana ya? Artinya jadi lebih berkesan, artinya lebih ada penguatan makna. Ya, ya janganlah kamu marah kalau pakai nun taukid, misalnya apa? La la tagdoban misalnya gitu ya. Kalau la tagdob kan jangan marah. Kalau janganlah kamu sungguh benar-benar jangan kamu marah. Ya. Mohon jangan kamu marah gitu ya. Itu pakai nun taukid. Misalnya la tagdoban gitu ya, ditambahkan nun taukid. Kemudian nun wiqayah. Nun wiqayah ini mudah, sudah sering kita jumpai. Dia adalah nun yang hiya nunun taqi ma tattasilu bihil fi'lu minal kasri alladhi yansha'u an ittisali ya'il mutakallimi bi. Nun wiqayah itu gampangnya masih nun yang menjaga gitu kan. Taqi itu kan menjaga. Nun yang menjaga ma tattasilu bihil fi'lu minal kasri. Agar fi'il itu, kata kerja itu tidak berakhiran kasroh. Dijaga. Alladhi yansha'u an ittisali ya'il mutakallim. Ya, agar terjaga dari bersambungnya dengan ya mutakalim. Biasanya dengan ya mutakalim. Ya, misalnya ada fiil di sini arafani. Itu kan asalnya arafa pengen disambungkan dengan ya sukun. Ya sukun yang merupakan artinya ya mutakalim, ya yang bermakna kepemilikan saya atau saya gitu aja ya. Ya mutakalim ini bisa terjemahkan kepemilikan saya, milik saya atau saya gitu. Di sini maknanya saya. Pengen dijadikan objek nih ceritanya, pengen dijadikan maf'ul bi. Arafani kan kalau pada isim tidak ada aturan ini. Kalau ada isim pengen bertemu ya mutakalim ya tinggal disambung, lalu huruf terakhir isim itu jadi kasroh, betul? Contohnya apa? Kitabun, buku. Kalau kitab milik saya jadi gimana?
Jadi kitabi. Nah, baknya jadi sukun mau nggak mau karena menyesuaikan dengan karena menghadapi ya mutakalim yang merupakan ya sukun. Disesuaikan jadi kasr kitabi. Nah, kalau pada fiil nggak boleh seperti itu. Misalnya arafa pengen disambung dengan ya sukun ya mutakalim yang bermakna saya sebagai objek, maka bukan menjadi arofi. Nggak boleh. Itu dilarang dalam kaidah fiil. Sehingga dibutuhkan nun wiqayah yang menjaga agar fa-nya itu arafa agar fa-nya tidak kasrah. Sehingga yang berkorban yang dikasrah adalah nun wiqayahnya. Ya, arafani dia arafa ya'rifu ya. Dia mengetahui diriku. Araftani ya. Engkau mengetahui diriku atau mengenalku. Araftini dan seterusnya. Ya'rifuni, ya'rifunani ya. Sama pada fi'il mudhari juga demikian. Begitu kayaknya cukup ya. Ini nanti sisanya penjelasan lebih rinci tentang kaidah-kaidah nun wiqayah. Contoh-contohnya masih banyak ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Pelan-pelan saja ini teori-teori yang sudah sering kita praktekkan sebenarnya. Cuma dipertegas lagi bahwa ada teorinya gitu ya. Ada materinya agar nanti lebih yakin ya kita dalam praktek. Terutama nanti praktek baca kitab. Teori-teori ini dibutuhkan untuk menambah keyakinan ketika nanti menelaah kitab-kitab ya. Gitu. Dan juga nanti kalau mengajar. Ya, baik. Mungkin demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah